Jadi istilah radikalisme seringkali digunakan secara tumpang tindih dengan istilah fundamentalisme Islam, Islamic fundamentalism. Istilah ini juga secara tumpang tindih disamakan misalnya dengan Islamisme. Ada juga yang menyamakan radikalisme dengan terorisme maupun ekstremisme. Nah, mari kita berlahan-lahan. Saya ingin memulai dengan yang konseptual dulu seperti ini. Nah, berikutnya nanti kita lihat dalam kontekstualisasinya di Indonesia, dalam konteks keindonesiaan. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, Bapak Tim Ticeng, teman-teman dosen Ubaya yang saya hormati, istilah radikalisme itu memang tidak mungkin bisa dipisahkan dengan istilah payungnya. Istilah payungnya itu Islamisme. Dan itu merujuk sepenuhnya kepada gerakan keagamaan. Jadi sejak awal penggunaan terminologi itu mengacu pada suatu gerakan keagamaan yang ingin mengubah sistem atau tatanan yang dianggap status quo. Nah, konteks kelahiran ini setidaknya dalam pengalaman Islam itu konteksnya adalah pertengahan abad 19 Masehi. Ketika dunia Islam di hampir semua belahan bumi mengalami kemunduran yang luar biasa akibat kolonialisme dan modernisme. Nanti banyak ahli mengatakan bahwa istilah fundamentalisme itu sendiri kalau dikaitkan dengan agama itu adalah kegagalan kelompok-kelompok agama di dalam menghadapi modernisme. Nah, di dalam konteks Islam, istilah ini dikaitkan secara langsung dengan fenomena kebangkitan dunia Islam di dalam menghadapi kolonialisme dan modernisme. Kurang lebih secara konseptual, para ahli-ahli merujuk pada pertanyaan kunci gitu yang mengemuka di kalangan reformis. Pertanyaan kuncinya adalah mengapa dunia Muslim atau orang Islam, umat Islam, mengalami kemunduran sedemikian rupa, sementara negara-negara atau bangsa-bangsa yang dianggap tidak jauh ya dari normativitas Islam, itu justru mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi pertanyaan kuncinya kalau dalam bahasa konseptual Islam, limadza ta'akhkharul muslimin. Jadi mengapa orang-orang dunia Islam itu mengalami kemunduran? Nah, secara intelektual banyak sekali ahli mencari jawabannya di zaman itu. Tetapi kurang lebih jawabannya adalah mengerucut pada spirit purifikasi pada akhirnya. Apa? Mengapa umat Islam mundur? Karena umat Islam jauh dari sumber jurisprudensinya, dari sumber keagamaannya yang murni. Apa itu Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, lalu fundamentalisme agama atau fundamentalisme Islam sebagai suatu gerakan itu berdiri di atas normativitas bahwa untuk memulihkan kejayaan atau kebangkitan kembali umat Islam atau bangsa-bangsa yang bernaung atau membangun identitasnya sebagai Islam, maka bangsa-bangsa itu atau negara-negara itu atau komunitas itu harus didorong kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu secara jurisprudensi. Secara sosial, konstruksi sosial, gerakan ini mencita-citakan mengembalikan lifestyle seperti periode awal Islam pada zaman Rasulullah maupun pada zaman sahabat. Itu nanti mengapa kita akan menemukan berbagai ekspresi yang menjadi identitas pokok yang berkembang di kalangan kelompok fundamentalis. Misalnya bagaimana berpakaian ala Islam, lalu diterjemahkan dengan cara sempit ya, dengan mencomot-comot sumber-sumber yang sesuai dengan selera. Bagaimana harus berjenggot, akhari sujud itu ditegaskan dengan membuat bekas sujud itu
tampak hitam sekali di jidat dan seterusnya dan seterusnya. Penggunaan cadar dan seterusnya dan lain sebagainya. Prinsipnya bukan sekedar kembali secara literal pada Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi juga membangun suatu tata hidup yang merujuk sepenuhnya pada Al-Quran dan Al-Hadis secara murni dan menampilkan berbagai ekspresi sosial, politik, ekonomi yang selaras dengan apa yang dipraktekkan oleh generasi awal Islam. Nah, itu lalu nanti kita sebut sebagai itulah model beragama dengan cara skriptural atau mempurifikasi kemudian lalu terminologinya menjadi puritanisme. Kelompok ini disebut-sebut sebagai kelompok yang semangatnya memurnikan sumber-sumber keagamaan, juga mempraktekkannya di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, permasalahannya adalah para ahli modern kemudian bertanya, adakah Islam yang murni itu? Gitu. Bukankah Islam itu adalah landasan normativitas, atau Islam itu adalah nilai-nilai nilai-nilai ketuhanan dan keadaban tertinggi, lalu terus-menerus didialogkan dengan perkembangan zaman. Kalau dalam bahasa akademik, bukankah Islam itu normativitas juga historisitas yang terus-menerus berdialog dan terus-menerus mengalami berbagai kontekstualisasi dan perkembangan. Karena itu kelompok puritan ini, kelompok yang semangatnya mempurifikasi praktek keagamaan ini biasanya terus-menerus berhadapan dengan kelompok yang lebih moderat dalam cara memandang atau mempraktekkan agama, dogmatika agama. Karena agama itu bukan hanya dogma, tapi agama itu juga suatu dialektika kesejarahan. Karena itu mengimajinasikan adanya Islam yang murni dan tunggal itu adalah suatu cita-cita utopis. Bukan hanya utopis karena tidak mungkin kan, tetapi kelompok moderat cenderung memandang bahwa dalam pengalaman generasi awal Islam juga praktek-praktek yang beragam itu ditemui dalam pengalaman Nabi dan para sahabat. Jadi lalu yang satu sangat mengakomodir keberagaman, yang satu sangat mengimajinasikan Islam itu tunggal. Kira-kira begitu. Nah, jadi gerakan fundamentalisme agama atau fundamentalisme Islam itu dicirikan secara mendasar oleh sikap politiknya, sikap keagamaannya, maksud saya, yang ingin memurnikan keagamaan dengan cara merujuk langsung pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua, menerapkan lifestyle yang menyerupai tata kehidupan generasi awal Islam. Nah, secara historis, hal ini oleh para ahli ditemukan dalam gerakan Wahabisme pada abad 19 di Semenanjung Arabia. Itu gerakan politik yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Nah, harus dicatat, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu yang saya hormati, negara Islam di dalam konsep yang bisa dirujuk dari gerakan fundamentalisme ini sepenuh-penuhnya adalah tafsir sempit yang dikembangkan untuk kepentingan politik. Karena para ahli politik Islam juga tidak menemukan suatu konsep yang baku di dalam di dalam normativitas Islam sebagaimana diajarkan generasi pertama. Jadi prinsipnya begini, tidak pernah ditemukan dalam normativitas Islam itu adanya konsep negara yang baku. Apakah negara itu harus otokratik? Apakah harus berbentuk kerajaan? Apakah harus berbentuk daulah? Khilafah Islamiyah seperti yang dipraktekkan zaman sahabat, atau model khilafah Islamiyah kerajaan seperti yang dipraktekkan oleh generasi tabi'in. Itu tidak ada konsep itu. Tidak ada konsep baku. Setiap tahapan sejarah Islam memiliki kontekstualisasi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita cek pandangan seperti ini sebagaimana yang diajarkan Gus Dur,
Islam memang tidak pernah mengirim satu konsep negara yang baku. Karena itu konsep negara, sejauh kita melihat sejarah peradaban Islam, itu selalu dikontekstualisasi dengan kebutuhan zamannya. Nah, kurang lebih begitu, tetapi gerakan fundamentalisme agama seperti yang ditemukan dalam Wahabisme abad 19 dan Ikhwanul Muslimin, ya, salah satu sempalannya di Mesir, itu cenderung berupaya mewujudkan imajinasi tentang adanya konsep baku negara Islam. Jadi, saya menyebut dalam slide itu, kelompok ini narasinya itu narasi agama, kembali pada Al-Quran, Al-Hadis, kembali kepada cara hidup Islam murni, tetapi tujuannya adalah politik, gitu kira-kira. Jadi agama itu adalah instrumen yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik Islam, gitu.